Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Meskipun kita belajarnya harus melalui internet, yaitu daring atau dalam jaringan, tapi saya harap kalian terus semangat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, di sini pertama-tama Bu Reti mengucapkan selamat datang di kelas 9. Kalian kelas 9 ini bertemu dengan Bu Reti lagi. Semoga kalian tidak bosan dan pembelajaran kali ini bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa di-subscribe ya channel ini supaya kalian nanti dapat mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia episode berikutnya. Ini episode pertama pelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita mulai. Ini saya jelaskan lagi. Tiap pertemuan ada tugas, yaitu silakan kirim kata atau puisi hari ini melalui WA Bu Reti. Nah, di sini kalian bisa milih puisi hari ini atau kata hari ini, bebas. Tetapi satu anak ini maksimal 2 ya, mengirimkan 2. Jadi boleh kata hari ini semua, boleh puisi hari ini semua, boleh kata hari ini dan puisi hari ini, terserah. Dan mengirimnya pun itu tidak harus hari itu juga, kalian boleh nyicil gitu ya, supaya tidak terbebani. Untuk puisi hari ini juga itu harus wajib menggunakan atau berupa video. Videonya ini kalian harus dan wajib memakai seragam sekolah MTS Negeri 4 Pasuruan ya. Puisi hari ininya bebas, kalian boleh buat puisi sendiri atau cari di internet. Kemudian untuk kata hari ini bebas, boleh berupa pesan suara langsung dikirimkan melalui WA Bu Reti atau boleh dengan video. Nah, kalian harus memakai baju seragam juga dan merekam kata hari ini. Kata hari ininya bebas seperti yang kalian pernah lakukan di kelas 8 dulu ya. Sudah tahu semuanya kan? Ya, nanti silakan kalau sudah membuat video atau mau mengirimkan pesan suara, silakan dikirim ke WA-nya Bu Reti ya. Lanjut. Ini untuk pelajaran hari ini, untuk pelajaran episode berikutnya juga, ini adalah pembelajaran teks laporan percobaan untuk kelas 9. Tujuannya ada 4 di sini. Dengan belajar materi teks laporan percobaan, siswa atau kalian ini diharapkan dapat menentukan karakteristik atau ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang kedua, menyimpulkan isi teks laporan percobaan. Yang ketiga, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Dan yang keempat, menyusun teks laporan percobaan. Nah, di sini saya garis bawahi nanti, jika ada pertanyaan silakan bisa hubungi Bu Reti di nomor tersebut ya. Nah, di sini pada episode hari ini yaitu mengenal laporan percobaan. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Semangat ya. Nah, di sini pernah nggak kalian melakukan suatu percobaan? Misalnya percobaan, biasanya kan percobaan itu identik dengan sains atau IPA. Mungkin bisa kalian melakukan percobaan minyak dengan air, apakah minyak itu menyatu dengan air gitu. Itu adalah percobaan atau meneliti sesuatu, mencoba sesuatu, meneliti sesuatu. Nah, ini teks laporan percobaan ini kalian nanti harus melakukan percobaan dulu dan
Yang dimaksud dengan teks laporan percobaan itu sendiri yaitu hasilnya yang akan dibuat teks. Nah, di sini contohnya adalah membuat tinta tidak terlihat. Ini percobaan, ini dia melakukan percobaan terlebih dahulu. Bisa kalian baca ya di sini atau kalian bisa lihat di LKS. LKS yang telah dibagikan kepada kalian, silakan dibaca. Kalau tidak salah halaman 8 ya di situ, silakan dibaca. Nah, ini adalah contoh atau model dari teks laporan percobaan. Nah, teks laporan percobaan ini pengertiannya ya. Sebuah tulisan yang memaparkan atau menjelaskan suatu hal yang terkait dengan percobaan yang dilakukan oleh peneliti atau penulis. Di sini kalian adalah penulis, tapi ingat perlu digarisbawahi lagi bahwa ini kalian sedang belajar bahasa Indonesia, bukan tentang melakukan percobaannya ya di sini. Tapi perlu digarisbawahi kalian membuat teksnya, kalian memahami teksnya, bukan isinya, bukan substansinya, bagaimana cara kalian melakukan percobaan. Itu kalian hanya perlu memahami saja, tidak perlu melakukan. Kalau di sini intinya digarisbawahi untuk pelajaran bahasa Indonesia agar tidak menyimpang ke pelajaran IPA ya. Ini kalian cukup membuat teksnya. Ini hasil akhir dari mempelajari teks laporan percobaan itu membuat teksnya. Nah, tujuannya apa sih? Kenapa sih kalian harus belajar teks laporan percobaan? Yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang percobaan yang telah dilakukan oleh penulis atau peneliti, gitu ya. Selanjutnya, ciri-cirinya atau karakteristik teksnya. Teks laporan hasil percobaan itu tentu saja berdasarkan hasil percobaan. Kemudian, pembahasannya objektif atau berdasarkan kenyataan. Namanya saja percobaan, tidak boleh yang bersifat hayal ya. Nah, karena ini objektif, berarti harus berdasarkan fakta, ada faktanya. Nah, ini yang berikutnya. Data harus lengkap dan menyajikan fakta. Kenapa harus lengkap? Nah, kalian kan melakukan percobaan. Kalau ada satu yang terlewati atau data yang terlewati, nah nanti datanya itu ada yang tidak valid nanti. Jadi datanya harus lengkap dan kalian harus menyajikan fakta. Di situ tidak boleh ada pendapat atau opini. Karena kalian di situ telah melakukan percobaan. Itu adalah kenyataan ya. Kemudian yang berikutnya disusun berdasarkan struktur. Jadi di sini strukturnya itu harus sistematis, harus urut. Nah, kalau dipelenjat-pelenjati, gimana kita bisa tahu misalnya hasilnya dulu diperlihatkan, kemudian baru tujuannya. Nah, itu kan tidak urut, tidak sistematis, tidak berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Nah, itu salah. Jadi harus disusun berdasarkan strukturnya urut gitu ya. Kemudian berikutnya menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Karena ini adalah percobaan, jadi tidak mungkin, tidak boleh kalian menggunakan bahasa gaul, itu nggak boleh. Jadi bahasanya itu harus baku dan ilmiah. Nah, untuk mengerti yang mana sih yang bahasa baku dan tidak baku, silakan kalian download Kamus Besar Bahasa Indonesia di Play Store. Itu ada. Silakan kalian cari sendiri informasinya melalui Google atau di KBBI. Banyak media yang memungkinkan kalian untuk mencari ilmu lebih dari yang saya sampaikan ini ya. Silakan bebas dan tetap belajar. Yang terakhir ini tidak memihak. Tidak memihak maksudnya kalian tidak boleh memasukkan opini yang saya sebutkan tadi. Jadi di sini kalian itu harus benar-benar berdasarkan percobaan itu, gitu. Itu tadi adalah ciri-ciri atau karakteristik dari teks laporan percobaan. Berikutnya, ini laporan percobaan, teks laporan percobaan ini hampir sama dengan yang namanya teks prosedur. Kalian sudah mempelajari teks prosedur
di kelas 1 semester, kalau tidak salah semester 1. Nah, di sini dua teks ini tuh sama. Samanya di mana? Ada langkah-langkahnya, ada alat dan bahannya. Tapi yang membedakan di sini apa? Yang laporan percobaan itu berisi pembahasan tentang percobaan. Kalau yang teks prosedurnya itu cara, tujuan untuk melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat. Jadi di dalam laporan percobaan itu kalian melakukan percobaan dulu, baru bisa menulis. Nah, tetapi untuk teks prosedur di sini itu menulis, kalian sudah tahu konsepnya. Terus kalian melakukan langkah-langkah tersebut melalui teks itu, teks prosedur itu. Jadi kalian sudah tahu dan melakukan langkah-langkah itu teks prosedur. Tapi kalau laporan percobaan itu kalian melakukan percobaan dulu baru membuat teksnya, begitu. Tapi yang saya bilang tadi, ingat, jangan sampai menyimpang ke IPA karena kita membahas bahasa Indonesia. Jadi untuk masalah isi teksnya, misalnya kalian nanti akan menulis teks laporan percobaan karena kita sedang belajar bahasa, jadi lebih ditekankan pada kaidah kebahasaannya, bagaimana cara menyampaikan kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf dalam teks laporan percobaan, begitu ya. Kemudian ini perbedaan yang kedua, ini yang paling penting ya, di dalam strukturnya. Kalau yang teks laporan percobaan, strukturnya ada judul, tujuannya, alat dan bahannya, langkah-langkahnya, terus ada hasil dan simpulan. Kalau untuk yang strukturnya teks prosedur, judul, alat, bahan, dan langkah-langkah. Begitu. Jadi tidak ada hasilnya apa, kesimpulannya apa, itu tidak ada seperti itu kalau teks prosedur ya. Paham semuanya sampai sini? Nah, kalau sudah paham, tugas untuk pertemuan hari ini, silakan kalian buatlah kesimpulan minimal 1 kalimat dari penjelasan saya tadi. Kemudian tulislah di kolom komentar, beri nama, kelas, dan nomor absen kalian ya. Ini dapat poin loh ya. Jadi silakan berkomentar, membuat kesimpulan di kolom komentar itu, atau bertanya boleh, silakan bebas terserah. Jangan lupa juga di subscribe dan di like channelnya Bu Reti ya, supaya kalian nanti bisa update informasi-informasi terbaru atau pembelajaran episode berikutnya, begitu. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya melalui YouTube ini yang tadi saya katakan, atau bisa WA melalui nomor Bu Reti ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.